Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kampung Rambutan, dan Stasiun Pasar Senen, sudah bersama kami ada Nadia Raisa, Bayu Pradana, dan Bunga Ayu. Kita awali dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada Bunga Ayu di sana. Bunga, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di sana? Ya baik Lovi dan juga Davi, beginilah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, dan memang sudah ada lonjakan jumlah penumpang pada hari ini. Meskipun diprediksi untuk lonjakan penumpang yang hingga 4 kali lipat itu pada esok hari, tanggal 28 Oktober 2020. Untuk hari ini untuk lonjakan sekitar 2 kali lipat dari biasanya bisa mengangkut sekitar 2.000 penumpang. Pada hari ini akan ada 5.000 penumpang yang akan mengarah ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seperti ada di belakang saya, Lovi dan juga Davi, saat ini penumpang sedang mengantri untuk menuju ke arah peron karena mereka akan ada jadwal keberangkatan. Davi, Lovi, selain itu PT KAI juga telah menyiapkan kereta api tambahan sekitar 27 kereta api. Dan pada hari ini pun di Stasiun Pasar Senen akan ada 11 kereta api yang sudah disiapkan. Selain hal itu, adanya lonjakan jumlah penumpang ini juga berdampak kepada aktivitas layanan rapid test yang ada di Stasiun Pasar Senen. Mengingat mereka setelah melakukan rapid test ini sebagai guna untuk persyaratan. Selain itu, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, pihak PT KAI juga menyarankan kepada pemirsa atau kepada penumpang untuk melakukan rapid test 1 hari jelang keberangkatan. Itu maksimal. Mengingat ini untuk meminimalisir keterlambatan. Dan dapat kami jelaskan untuk mekanisme rapid test ini, mekanismenya adalah siapkan untuk tiket yang sudah terbayar lunas, artinya Anda sudah memiliki kode booking. Anda datang ke Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk mengambil nomor antrian, kemudian Anda mengantri, dan kemudian menuju ke kasir untuk membayar Rp85.000 ini untuk mendapatkan alat rapid test. Kemudian Anda menuju ke arah ruangan rapid test dan kemudian menunggu hasilnya. Untuk hasilnya jika Anda diketahui reaktif, nanti pun akan pihak PT KAI juga akan mengembalikan biaya tiket ini sekitar 100% di luar biaya dari pemesanan. Pastikan Anda pemirsa untuk selalu membawa untuk KTP dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui situasi di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Nadia Raisa. Nadia, silakan. Ya, baik Bunga, untuk situasi di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga siang ini terpantau cukup ramai, bisa dilihat dikarenakan kursi yang telah disediakan di bandara ini sejak tadi pagi juga terisi penuh, kecuali memang untuk yang diberikan tanda silang tidak boleh diduduki. Hal ini dikarenakan memang terkait dengan libur panjang mulai dari 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Selain itu juga dikarenakan stimulus dari pemerintah terkait biaya passenger service charge ataupun airport tax yang sudah tidak dikenakan lagi kepada penumpang. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan transportasi udara. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya dengan salah seorang penumpang yang ada di sini. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Yezi. Mbak Yezi, ini tujuannya mau kemana dan apakah liburan atau bagaimana nih Mbak? Saya tujuannya mau ke Balikpapan, kebetulan saya ada jadwal meeting sore ini di Balikpapan. Gitu. Kenapa sih memilih untuk berangkatnya pada tanggal ini? Apakah memang terkait dengan adanya cuti bersama atau bagaimana nih? Enggak sih, memang kebetulan ada kerjaan aja sih. Kebetulan tanggalnya tanggal segini. Gitu. Terus kenapa sih memilih menggunakan transportasi udara? Apakah memang ada hubungannya juga terkait dengan airport tax yang sudah tidak dibebankan lagi gitu kepada penumpang? Kalau untuk pilihan transportasi udara yang jelas lebih efisien ya waktunya ya gitu. Tapi kalau untuk airport tax yang sudah dihilangkan sih ya bagus juga karena akan jadi cashless kan gitu. Jadi ya minimalisir penyebaran. Ini kan juga memang protokol kesehatan harus terus diterapkan dan diperlukan juga rapid test nih. Nah ini apakah Mbak sendiri sudah melakukan rapid test atau dilakukan di bandara? Saya sudah melakukan rapid test, swab PCR di klinik, gitu. Lalu hasilnya saya bawa untuk syarat penerbangannya juga. Gitu. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya.
Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, hingga saat ini memang di Bandara Soekarno-Hatta cukup terjadi peningkatan jumlah penumpang terkait dengan libur panjang cuti bersama dan juga terkait dengan passenger service charge. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita juga akan terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana untuk mengetahui situasi di Terminal Kampung Rambutan. Ya, Bayu. Ya, terima kasih rekan Nadia Raisa, dan berbeda dengan rekan Nadia Raisa yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan juga rekan Bunga Ayu yang berada di Stasiun Senen, yang di mana kedua tempat itu mengalami peningkatan penumpang. Tempat di mana kami berdiri saat ini yaitu di Terminal Kampung Rambutan, ini sama sekali belum terlihat adanya peningkatan penumpang. Kami sudah berbincang dengan petugas tempat bahwa memang belum ada peningkatan dan masih terlihat bahwa aktivitas yang terjadi ini masih seperti biasanya. Namun sejumlah antisipasi ini masih terus dilakukan, diantaranya koordinasi dengan pihak pengelola bis untuk menambahkan sewaktu-waktu memang diperlukan penambahan armada. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa protokol kesehatan yang ada di dalam bis. Bersama juru kamera Edi Nugroho, kita sama-sama lihat ke dalam seperti apa antisipasi yang dilakukan. Kita naik, ini adalah salah satu bis yang nantinya akan diberangkatkan dan tetap melayani di masa PSBB transisi tahap kedua ini. Di mana ada yang berbeda di antaranya pemirsa Davi dan juga Lovi, di antaranya yaitu adalah kapasitas bis yang dimana pada masa PSBB transisi pertama ini diberlakukan 50%, namun pada masa PSBB transisi kedua pada saat ini kapasitas ditingkatkan menjadi 70%. Kalau kita lihat di sini memang tidak ada lagi tanda silang di tiap-tiap bangku, di mana kami juga sudah berbincang dengan beberapa supir yang menyatakan bahwa memang secara praktisnya ini penumpang dibebaskan untuk duduk dan tidak ada pembatasan secara khusus. Kendati demikian, pihak terminal juga melakukan antisipasi untuk menangani pandemi yang masih berlangsung, diantaranya yaitu untuk masuk terminal ada beberapa hal yang harus dilalui seperti thermal check, lalu juga ada diwajibkan mencuci tangan dan lain halnya. Namun kendati demikian, meskipun tidak ada tanda silang pada tiap-tiap bangku, pihak terminal dan juga pengelola bis ini berpesan kepada para penumpang yang ingin melakukan perjalanan ini agar nantinya dapat secara sadar diri untuk nantinya sama-sama menjaga kesehatan satu sama lain. Dan juga memang dari informasi yang kami dapatkan belum ada peningkatan jumlah penumpang, namun koordinasi masih terus dilakukan oleh pihak Terminal Kampung Rambutan kepada pengelola bis apabila dalam 4 hari ke depan dalam waktu libur panjang ini sewaktu-waktu peningkatan penumpang terjadi dan juga penambahan armada bis ini dibutuhkan. Kita kembali ke studio, Davi dan Lovi. Terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Sebelumnya ada rekan Nadia Raisa dan Bunga Ayu. Terima kasih rekan-rekan.